Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas dari kesempatan hari ini edisi ini buat tayang tanggal kapan aku nggak tahu, tapi yang pasti ini untuk tayang antara Sabtu dan juga Minggu ya, di tanggal 6 dan juga 7 Januari, antara dua tanggal itu. Pokoknya ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini dalam kondisi yang insya Allah semuanya sehat ya, amin. Yang lagi nonton semua keadaannya baik, yang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang seret rezekinya semoga lancar lagi, amin. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, saya doakan semoga hutang entang lunas. Dan yang pasti harus selalu semangat ya. Aku sedih loh rek, sedih ngopo aku ki mimpi elek terus, sudah ini terhitung sudah ke 3 kali mimpinya, dan aku berusaha untuk ndak mau berpikir jelek, karena mungkin karena kondisi kesehatanku sedang kurang bagus ya. Jadi saya pikir udahlah, nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja. Tapi makin kesini tuh makin kesono rasanya kayak makin yang aduh ada apa sih sebenarnya gitu. Dan biasanya kalau punya rasa kayak gini nih mau ada sesuatu, tapi saya mau tetap berprasangka baik sama Allah. Semoga yang saya rasain itu sesuatu yang baik-baik aja, amin. Semangat ya teman-teman, siapapun jenengan. Yang baru pertama kali nonton saya ucapkan salam kenal. Yang mau kenal sama saya silahkan langsung di subscribe. Yang baru selamat datang, yang sudah sering bolak-balik juga selamat datang kembali. Yang baru atau yang lama, kalau belum support saya dengan di subscribe, please pencet tombol subscribe, loncengnya dihidupkan, kemudian dibantu tombol sekarang. Sudah, terima kasih. Yang pencet tombol like, semoga panjang umur murah rezeki, amin. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau misalnya ada iklan yang pendek jangan di skip ya, yang panjang boleh. Oke, teman-teman yang mau nyawer atau mau berbagi rezeki ke Mas Tulus bisa memanfaatkan tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Maaf teman-teman, telingaku kayaknya apa jenenge suaranya nggak terlalu kedengeran apa rada-rada wis ngene iki lho. Pokoknya tanggal-tanggal wayah bayar kontrakan ki rada budek-budek. Pokoknya le wayah bayar tagihan jatuh-jatuh pada jatuh tempo gitu. Rasanya kayak nggak denger apa-apa, kayak denger ibu suara denger ibu kontrakan tuh kayaknya ngetok tuh kayaknya nggak denger. Sehat-sehat ya semuanya ya. Hari ini Mas Tulus mau membahas terkait dengan ya teman-teman, kita juga penasaran terkait dengan Wejangan Eyang terkait akan banyaknya kecelakaan. Ada sebuah makhluk yang di launching lagi,
untuk membuat gaduh di awal tahun ini. Kira-kira seperti apa anjuran beliau, kemudian apa yang dijabarkan oleh beliau, nanti Mas Tulus akan jabarkan lebih luas. Tetapi sebelumnya, saya masih mau ingatkan lagi teman-teman, saudara-saudaraku, kita masih punya sedekah nasi box ya. Doakan mudah-mudahan Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di akhir Jumat bulan Januari 2024. Amin. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita di akhir Januari 2024 sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah. Teman-teman yang sudah membantu, terima kasih. Untuk yang belum, mungkin lagi bukan kebanyakan, mungkin lagi kelebihan rezeki maksudnya. Mungkin lagi ada rezeki yang lebih atau mungkin ada keinginan teman-teman ingin berbagi, silahkan cek kolom deskripsi. Transfernya ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited. Langsung ke rekening yang ada di kolom deskripsi, oke? Terima kasih banyak. Kemarin kita update 1,5-an, nanti nggak tahu sudah berapa, ada tambahan beberapa biasanya. Amin, mudah-mudahan nanti target aku ya, ini kan tanggal 15, setengah bulan kita harus sudah sampai di angka 3 juta. Mudah-mudahan nanti di tanggal akhir bulan semuanya sudah cukup di angka 6.150.000 atau bahkan mungkin Allah ijabah lebih. Amin ya Allah. Terima kasih banyak yang sudah membantu tanpa terkecuali saja. Semoga teman-teman yang sudah membantu mendapatkan tukar rezeki yang lebih berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, mudah-mudahan hajat-hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Semoga jenengan yang sedekahnya jadi media tolak bala buat jenengan dan keluarga. Nggih. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Dan teman-teman, karena video ini mungkin akan tayang antara Sabtu dan Minggu, untuk yang pesan minyak bidara baru ada pengiriman lagi di hari Senin ya. Untuk semua sudah Mas Tulus kirim, tetapi untuk pengiriman berikutnya untuk untuk minyak bidaranya baru ada di hari Senin. Teman-teman yang mau pesan silahkan DM ke nomor WhatsApp 0857, sebutkan nama alamat lengkapnya saja, langsung DM Mas Tulus ya. Mas Tulus, saya Mbak A, nomor WA-nya ini, alamatnya ini, pesannya 3. Langsung ke situ saja, oke? Terima kasih banyak yang sudah pesan, semoga manfaat, semoga jadi obat. Amin. Dan yang sudah inden-inden, barangnya sudah banyak ya teman-teman. Dan ternyata saya bilang banyak, ternyata stoknya hanya tinggal 15 pieces. 15 pieces itu untuk di bulan Januari. Di Februari saya nggak tahu dapat kuota apa enggak. Tapi untuk bulan ini Mas Tulus hanya kebagian 15 pieces, sisanya setelah yang dipesan kemarin ke Surabaya, kemarin juga ada yang di sekitar Jakarta juga ya, ada yang ke Malang, itu juga banyak pengirimannya, sehingga sekarang sisanya hanya tinggal 15 pieces. Manfaatnya apa saja? Berbagai macam jenis penyakit, bisa buat urut, bisa untuk anak yang susah bicara, batuk menahun, juga untuk ruqyah mandiri, atau mungkin untuk meruqyah tempat tinggal atau tempat usaha yang pengen dimanfaatkan buat meruqyah tempat tersebut supaya lebih amin, dihindarkan dari makhluk-makhluk yang kurang baik. Silahkan teman-teman manfaatkan menggunakan minyak bidara ya. Harganya 180.000, belum termasuk ongkos kirim. Apa itu, Rek? Kayak dengar suara siapa gitu, anak-anak ya? Masuk nggak di mikrofon? Mudah-mudahan nggak masuk ya teman-teman ya. Oke, yang sudah pesan terima kasih banyak. Sekali lagi semoga manfaat ya. Yang pesan langsung DM ke nomor WhatsApp yang di 0857 ya teman-teman. Wes nggak usah basa-basi, nggak apa-apa. Mas Tulus, saya pesan 3, ada nggak? Kalau ada, alamatnya ini, nomor HP-nya ini, gitu ya teman-teman ya. J matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Aduh, serek. Oke. Sorry teman-teman, dikondisikan dulu karena ternyata di luar itu lagi ada anak-anak yang lagi teriak-teriak. Saya pikir kayak di tempat yang lama mungkin akan seru ya. Kalau di sini kayaknya agak kurang enak karena bahasanya Masya Allah, kalau di pasar Minggu itu kan bahasanya oh gitu ya. Oh di sini lebih parah ternyata anak-anaknya kalau bercanda. Jadi aku takut kalau suaranya masuk mikrofon nanti kedengeran yang nggak tahu. Wah, di Jakarta ternyata kayak gitu ya. Teman-teman perlu tahu ya, Jakarta itu Surabayanya Pulau Jawa bahasanya gitu. Jadi
Orang sini itu bukan jahat, bukan jelek, tapi memang cara berbicaranya itu kosakatanya keras, kayak orang Batak gitu loh, keras. Jadi kalau yang nggak tahu dikiranya marah. Terus ceplas-ceplos itu di Jakarta. Jadi mungkin ya terbawa juga dengan keadaan ya akhirnya anak-anak juga suka banyak yang mengucapkan kata-kata seperti itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk yang sudah bantu sedekah, sudah pesan minyak bidara, terima kasih, semoga manfaat ya. Langsung ke topik yang mau kita bahas hari ini teman-teman, karena banyak sekali yang penasaran juga dengan ini terkait dengan iya kah teman-teman? Jangan bercanda, cerondol, cerondol jangan bercanda. Teman-teman, ini Mas Tulus syutingnya di tanggal 4 ya. Katanya ada angin kencang hari ini, apakah betul, kita cari tahu nanti ya. Si cerondol barusan ngoceh kalau hari ini katanya ada angin kencang. Di tempat yang kemarin saya datangi, berarti ya masuknya antara 3 tempat ya. Saya berhenti di beberapa tempat soalnya kemarin di Bandung, di Brebes, di Jogja. Ya, yang saya stay di Jogja, yang saya tinggal di Jogja. Apakah Jogja ada sesuatu di tanggal 4 Januari? Masya Allah, mudah-mudahan gak ada apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Amin, ya Allah. Kita lanjutkan dengan topik yang sudah teman-teman tunggu ya. Terkait dengan apa yang disampaikan Eyang untuk kita mewaspadai terkait dengan kecelakaan darat. Nah, sebelumnya teman-teman, mungkin teman-teman akan bertanya, kalau dari segi pandangan Mas Tulus, dari hitungan angkanya apakah memang juga akan sarujuk atau sesuai dengan hitungan Mas Tulus apa yang disampaikan Eyang? Jawaban saya betul sekali. Jadi dari penyampaian Eyang di sini saya mencium bau karat ya teman-teman. Beberapa kali saya mencium bau karat, dan kalau di darat itu bau karat itu bisa ya sudah pasti kendaraan dengan kadar yang besar, bukan hanya kendaraan kecil. Dan saya rasa juga bau karat ini cenderung dengan bau besi. Semua kendaraan menggunakan komponen besi. Jadi ini juga merupakan salah satu hal yang mungkin salah satu simbol akan terjadinya sesuatu. Dalam tanda kutip, maaf ini hanya sebatas membaca angka. Tetapi ketika teman-teman tanya, kalau yang menyampaikan kewaspadaan kita terkait dengan adanya makhluk yang akan memicu kecelakaan di darat, apa saja dari segi pandang Mas Tulus kalau dari pandangan hitungan angkanya. Saya juga melihat memang ada potensi itu. Kalau teman-teman mau bertanya dari segi apa, apakah akan banyak kendaraan bermotor atau kendaraan roda 4, mobil atau motor, anggaplah seperti itu, kendaraan kecil atau kendaraan besar, bahkan bisa juga kereta api, kemudian juga bisa kayak pesawat tetapi treble-nya itu di bawah gitu ya, atau kerusakannya di bawah, amin, bukan di atas udara sehingga masih bisa aman. Jadi beberapa poin yang saya baca, kalau dari hitungan angkanya saya melihatnya lebih cenderung ke kayak pesawat yang kayak misalnya nih kayak kapal besar, kapal laut pun itu tuh terjadinya kayak sedang diperbaiki di pinggir laut terus tiba-tiba terbakar, bisa juga, atau kecelakaan juga bisa. Kemudian pesawat tetapi mungkin di bawah treble misalnya sebelum dia terbang, ini juga ada kemungkinan. Kereta api dan juga kendaraan roda 4 atau mobil. Kalau kecelakaan dengan kendaraan sepeda motor, sepertinya juga kalau dari hitungan angka, maaf sekali lagi saya hitungnya lewat angka, saya bisa salah, jadi teman-teman nggak perlu percaya juga, tetapi akan cenderung ke kendaraan dengan kuota atau dengan kadar yang lebih besar. Ya, kalau teman-teman bilang ini cenderung kemana, saya larinya lebih ke kendaraan ke ukuran yang lebih besar, kayak ya mungkin kereta, mungkin mobil, dan lain sebagainya. Itu hitungan dari pandangan saya di bulan Januari, dan hampir di setiap tanggal ganjil atau bahkan tanggal genap di bulan ini saya melihat ada beberapa kejadian kecelakaan kalau dilihat dari angkanya, tetapi lebih cenderung akan terjadi di tanggal ganjil di bulan Januari. Dan ini tuh pandangan saya tuh hampir full kecelakaan hampir setiap hari, tetapi lebih cenderung atau lebih dominan akan terjadi di tanggal ganjil di bulan Januari. Kalau dihitung lewat angkanya, saya melihat ada potensi itu. Kejadian-kejadian kecelakaan yang cenderung terjadi di bulan Januari ini akan lebih cenderung lagi terjadinya di tanggal-tanggal ganjil di bulan Januari. Ketika saya lihat atau saya tilik lewat hitungan angkanya. Jadi kalau yang disampaikan yang kita juga perlu waspada, kalau dari hitungan angkanya juga kita masih perlu waspada. Karena kejadiannya juga sepertinya juga akan besar, dan kalau dari via hitungan angkanya,
jumlah korbannya juga bisa lebih dari 2 dan bisa jadi ganjil ya teman-teman. Jadi kalau kita kategorikan ganjil itu di atas genap berarti ya di atas 3. Hitungan saya ketika saya menyampaikan ganjil di sini bukan berarti 1, tetapi yang pasti mungkin 3 atau lebih. Dan ini juga salah satu contoh bahwa kalau dari hitungan angkanya akan ada momen-momen kecelakaan dengan kadar korban yang cukup banyak. Angka 1 ini simbol kematian juga. Lalu kendaraan-kendaraan dengan kadar yang besar saya harap untuk hati-hati ya. Dan ini juga banyak kejadian kecelakaan yang justru kayak gimana ya istilahnya itu bukan nabrak tetapi ditabrak. Kayak kayak kita tuh ditabrak sama orang kendaraan lain misalnya. Itu bisa jadi musibah juga. Ini akan banyak sekali. Contohnya kayak misalnya kita tuh lagi diem, kendaraan kita nggak terlalu ngebut tapi ditabrak dari belakang. Ini juga bisa jadi musibah buat yang di belakang misalnya. Hal-hal seperti ini kalau dari hitungan angkanya juga sangat mungkin terjadi. Jadi kayak yang orang lagi duduk-duduk di mana ditabrak sama mobil misalnya. Orang lagi ngumpul di mana tiba-tiba ditabrak sama mobil. Atau kendaraan kita tuh lagi santai aja tapi ditabrak sama orang lain. Jadi kayak nabrakin diri. Jadi musibahnya itu terkesan kalau dari hitungan angkanya itu kayak kecelakaan bukan karena beberapa faktor human error dari dua-duanya, tapi salah satunya yang akan memicu dan akhirnya justru bukan ditabrak tapi menabrakkan diri juga bisa. Ini juga dominan yang paling Mas Tulus lihat ya. Jadi sehingga yang akan menjadi korban itu kebanyakan adalah yang tertabrak atau yang juga bisa dari yang menabrakkan diri, terkecuali ketika kendaraannya itu dengan pengemudi yang sedikit atau dengan pengendara atau penumpangnya sedikit. Jadi memang yang dicari memang adalah sesuatu yang besar kalau dari hitungan angkanya. Dengan jumlah kayak misalnya rombongan ya. Teman-teman sekarang itu masih kita sudah akhiri musim liburan, tetapi saya masih banyak melihat teman-teman dan juga tetangga kanan kiri saya yang masih menikmati suasana liburan yang kemarin belum kebagian liburan. Jadi saya rasa juga hati-hati di jalan teman-teman saudaraku. Kalau dari hitungan angkanya memang saya potensial melihat orang-orang yang menggunakan kendaraan tuh lebih dari 2 orang. Misalnya ya 3. Ya saya katakan banyak ketika sudah lebih dari 3. Atau rombongan-rombongan. Jadi kayak yang mobil kita tuh bisa nabrak ke mana, mobil kita ditabrak, ini juga dominan. Bukan berarti mobil nabrak mobil dengan semua sama-sama salah, tapi kadang-kadang salah satunya. Dan yang paling dominan kalau saya hitung lewat angkanya, ini juga yang justru salah satunya yang akan menyebabkan kejadian kecelakaan justru untuk dia sendiri. Kecelakaan bagi dia nabrak sesuatu kemudian jadi musibah untuk kendaraan yang menabrakkan diri tadi. Seakan-akan kalau dari hitungan angkanya akan mengarah ke situ. Lalu yang disampaikan Eyang sebetulnya apa Mas Tulus? Makhluk apa sih sebetulnya? Nah, ini juga salah satu poin yang disampaikan Eyang. Beberapa kali memang Mbah Dajjal ini coba untuk mengacau ya teman-teman. Jadi perlu kita tahu leluhur Nusantara ini juga bukan kalau saya bilang bukan bain-bain lah, bukan leluhur sembarangan. Karena dalam arti dari pandangan saya ketika negara kita ini sedang dalam pesta demokrasi, kemudian negara kita sedang punya hajat besar, misalnya acara-acara besar, percaya atau tidak, leluhur kita tuh juga sebenarnya mengcovery. Leluhur kita tuh juga mendoakan supaya berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai mau rakyat atau sesuai dengan kehendak kita. Tetap sayang dengan kita walaupun kadang-kadang kita nggak sayang dengan mereka. Kadang-kadang masih banyak orang yang tidak mengakui leluhurnya dari mana. Enggak, agama saya ini, jadi leluhur saya dari sana. Akhirnya leluhur yang di sini dibuang gara-gara kepercayaan. Itu juga masih banyak sekarang kita temukan. Saya bukan orang Jawa, ya orang Jawa yang hilang Jawanya kemudian jadi ke sono-sonoan gara-gara kepercayaan tertentu juga banyak. Jadi ini hal-hal yang ya bagi saya sayang sekali kalau kita punya kepercayaan tertentu terus ngebuang adat istiadat kita dari mana. Itu buat saya tuh sayang banget. Kamu boleh ke sono-sonoan tapi kalau bisa jangan dibuang yang kesini-sinian. Jadi dua-duanya dijaga. Menurut saya itu lebih baik ya. Karena leluhur kita sampai sekarang tuh sebetulnya masih mendoakan kita, masih mengcovery kita. Mungkin pada masa lalu sampai dalam tanda kutip ada istilah leluhur muksa, itu sebetulnya tujuan mereka buat apa? Untuk kita, untuk Nusantara. Jadi biar mereka bisa berpindah jalur, kemudian mereka bisa abadi, diizinkan sama Allah sampai dalam tanda kutip sampai kiamat tiba, tuh sebetulnya buat mengcovery kita, tapi kitanya yang kurang
kurang paham. Nah, usaha pengcoveran terkait dengan sesuatu inilah yang akan digadu dengan makhluk-makhluk yang disebarkan oleh Mbak Dajjal. Di launching kalau bahasanya Mas Tulus. Makhluknya itu simple sebetulnya. Kecil, tidak terlalu besar, seperti halnya kayak hewan lalat tetapi memiliki ekor. Pandangan saya sih seperti itu ya. Dan aku jujur agak geli karena saya agak kurang suka dengan hewan-hewan yang memiliki apa sih kayak berderik gitu loh. Ada sayap tapi yang berderik kayak kayak apa kecoa segala macam, bentuknya hampir seperti itu, dan makhluk ini tuh akan bisa menutup mata dan juga telinga pengendara kalau kata yang disampaikan Eyang ya. Penyampaian Eyang adalah makhluk ini akan bisa menutupi mata dan juga telinga. Ini kenapa ketika saya hitung lewat angkanya, saya lebih cenderung menemukan orang kecelakaan karena ulahnya sendiri, bukan karena kendaraan lain, tetapi orang ini yang dipengaruhi. Orang ini yang akan menjadi penyebab kecelakaan buat dirinya sendiri. Ada loh orang yang kecelakaan yang jadi korban orang lain, ada juga seperti itu. Tetapi orang-orang ini akan seakan-akan tuh dia yang melakukan kesalahan, nabrak sesuatu misalnya. Ini contoh kejadian yang Mas Tulus sudah hitung melalui angkanya. Dan ketika yang menyampaikan kejadian seperti ini atau contoh makhluk seperti ini, menurut saya juga sangat masuk akal. Jadi sengaja dibuat gaduh, sengaja ditambahin lagi, sengaja dibuat seperti ini, dan aku yakin ketika Allah mengizinkan makhluk-makhluk ini Allah mengizinkan istilahnya memberikan izin terkait dengan musibah yang mereka juga sebabkan, aku rasa Allah juga punya alasan, dan pasti ya bangsa jin kan ditugaskan buat menggoda kita ya. Jadi ada beberapa yang mereka lakukan untuk merusak sebetulnya. Ketika ada hal baik ya nggak mungkin ada hal buruk gitu loh. Perlu kita tahu juga dalam cerita pewayangan tuh sering banget kayak dengan judul Ki Eyang Semar, astagfirullahaladzim. Eyang Semar bangun kayangan gitu ya, atau Eyang Semar sedang ngeruat sebuah desa, diceritakan selalu ada Betari Durga yang datang dengan bala tentara bangsa jinnya. Anggaplah Betari Durganya adalah Mbak Dajjal yang membawa makhluk-makhluk aneh untuk menggaduh bahwa sesuatu yang dilakukan kebaikan yang dilakukan oleh Eyang Semar tadi akan digaduh, akan dirusuh supaya tidak berhasil atau menjadi goda. Ini tujuan mungkin ya sekali lagi menggaduh apa yang sedang sekarang mau terjadi, dan pesta demokrasi kita sepertinya juga akan sedikit ada kegaduhan dari berbagai macam segi, dari musibah, bencana alam dan lain sebagainya juga sepertinya akan menyambut untuk pesta demokrasi kita, sehingga hal-hal tersebut juga bisa jadi satu, amarah alam terkait dengan apa yang sudah kalian lakukan. Yang kedua, lambemu tak kita kayak soto londol mari-mari. Teman-teman, kita cari tahu tanggal 4 apakah betul-betul ada angin kencang di Jogja ya, karena dia ngoceh lagi nih, ada yang salah dengan Jogja, ada yang salah dengan Jogja. Ya kita nggak bisa juga cari tahu ya ada apa dengan Jogja. Saya juga nggak bisa menyampaikan ini secara luas karena kan Jogja juga sebuah daerah ya, ada ada naungannya juga nih. Trondol lambene rusak nyelot suwi. Nah, makhluk ini juga akan sedikit berpengaruh ke lagi teman-teman, aku sering banget temu makhluk yang menyebabkan kecelakaan atau makhluk yang ditugaskan untuk memberi kecelakaan ini memiliki nafsu seksual yang cukup kuat ya. Orang-orang yang sudah tersusupi oleh makhluk ini akan memiliki nafsu seks yang luar biasa, dan ini akan cenderung mengarah ke laki-laki, akan cenderung menyerang ke laki-laki, dan ini akan membuat gaduh yang luar biasa kalau sampai kita bisa terhasut dengan makhluk ini. Karena makhluk ini juga akan menutup mata dan telinga kita, sehingga kayak ya kita tuh kayak nggak sadar apa-apa gitu loh ya. Ada beberapa poin yang disampaikan Eyang bahwa makhluk ini bisa mempengaruhi siapa saja, wabil khususnya adalah laki-laki. Saya nggak bilang cuma laki-laki loh ya, tapi akan cenderung lebih suka dengan laki-laki yang memiliki nafsu seks yang luar biasa atau nafsu seksnya itu kuat,
dan dia akan lebih suka dengan sosok yang model seperti ini. Dan Eyang juga menyampaikan kita untuk, ya saya berkali-kali menyampaikan juga tips untuk dalam perjalanan itu yang paling utama adalah mandi atau berhadas. Jaga kebersihan. Kalian perlu tahu makhluk jin itu suka dengan kalian yang tidak pernah mandi, kalian yang jorok, kalian yang kencing maaf, laki-laki atau perempuan yang maaf, tidak bersuci lagi, kemudian kalian yang suka maaf berzina, atau kalian yang melakukan hubungan seksual entah sama istrinya sendiri, entah sama orang lain, tetapi tidak mandi junub atau tidak mandi besar. Ini juga merupakan salah satu contoh aroma kamu tuh tercium dengan mereka, kemudian kalian terhasut. Jadi ya sama seperti yang sebelumnya, ada tips yang disampaikan Eyang, memang salah satunya adalah tetap membawa janur. Ini juga salah satu hal yang teman-teman boleh praktekkan, boleh tidak. Saya nggak nyaranin ya teman-teman, maaf nanti takutnya jadi Mas Tulus kok janur nggak nyambung, filosofinya apa ya. Kalau yang fanatik nanti malah dibilang Mas Tulus musyrik. Tapi memang salah satu hal ini sampaikan Eyang, untuk tenger atau untuk tanda bahwa kita ini adalah salah satu cucu dari leluhur Nusantara, anggaplah seperti itu. Kita disuruh membawa janur di setiap kendaraan kita yang kita bawa, atau setidaknya dalam laci kah, di dashboard kah, itu ada janur yang kita bawa. Dan teman-teman perlu tahu, saya sampai kering itu sampai sekarang di laci belum saya buang janurnya, dan memang saya membawa itu. Teman-teman yang mau mengaplikasikan boleh, yang tidak juga tidak masalah. Tetapi yang paling utama yang harus kita tahu adalah ketika mau berangkat ke bepergian, yang pertama tetap harus berdoa, kemudian juga minta perlindungan sama Allah, sama Tuhan sesuai dengan kepercayaan. Kemudian jaga kesehatan juga, siapkan stamina untuk menjalankan perjalanan. Kemudian tadi salah satu faktor yang mempengaruhi kan, mereka bisa tahu atau bisa mencium aroma kita, atau bahkan yang tadinya kita nggak apa-apa, tiba-tiba ini maaf teman-teman habis maaf nih melakukan hubungan apa namanya, kita nggak tahu di jalan ya, ketemu dengan orang lain berzina, terus tiba-tiba jalan main nyelonong aja tanpa mandi, dan aromamu tercium, kemudian menghasut makhluk yang seperti itu, kemudian jadi musibah buat kamu. Bagi saya juga mungkin anggaplah karma yang instan. Nah, ini hal-hal seperti ini patut kita waspadai. Berarti kalau mau jalan kita harus mandi. Intinya kita harus bersih. Kondisi badan kita di jalan itu kita juga sudah harus berhadas, sehingga berhadas maksudnya posisi tubuh kita sudah suci dalam tanda kutip ya, tidak sedang tidak melakukan habis melakukan hubungan, tapi kayak misalnya aku besok mau ada job nih, bawa kendaraan ini nganterin si A si B, tapi teman-teman ternyata tadi habis melakukan hubungan suami istri tapi nggak mandi karena kesiangan. Jadi kalau bisa, kalau tidak ingat boleh, tapi kalau sudah ingat ayo cari SPBU terdekat buat mandi. Karena namanya kalian habis mengeluarkan seperti itu, ya namanya seperti itu berarti kita harus bersuci lagi atau membersihkan tubuh kita lagi dengan mandi besar. Tidak termasuk juga yang disampaikan yang memang kalau diperbolehkan teman-teman yang dalam kondisi sedang haid, sebetulnya juga tidak disarankan yang untuk melakukan perjalanan panjang ya untuk saat ini. Tapi kalau memang sudah kepepet, memang ada sesuatu yang penting, diperbolehkan saja, tidak masalah. Tetapi dalam tanda kutip, sekali lagi, menjaga kita di jalan selain minta perlindungan sama Tuhan adalah paling simpel ya tadi, adalah jaga kebersihan. Supaya apa? Kita dihindari sama makhluk jin. Jin itu suka dengan orang yang gak pernah mandi. Jin itu suka dengan bau badan orang yang jorok. Jin itu suka orang yang tidak suka bersih-bersih ketika mereka sudah berzina atau melakukan aktivitas seksual. Ini juga salah satu hal yang hal simpel kayaknya ya. Hal simpel yang mungkin juga sering jenengan lakukan, dan mungkin kalian tidak tahu bahwa bangsa jin itu suka sekali mencium amisnya itu dalam tanda kutip. Jadi walaupun yang memberikan wejangan terkait itu dengan kehati-hatian, berarti yang pertama adalah yang pertama adalah minta perlindungan Tuhan. Yang kedua, kita tetap harus hati-hati, siapkan mental ya, siapkan kesehatan kita. Kalau enggak siap, mendingan di rumah dulu, istirahat dulu. Kalau sudah capek juga harus istirahat, karena ada pesan yang untuk sakmatio, alias tidak terlalu jangan dipaksa, santai-santai saja. Kalau sudah waktunya santai ya istirahat kalau capek, dan kalau sudah dilakukan lagi kegiatan perjalanannya.
semuanya. Sama yang paling saya sampaikan di sini adalah mereka tuh suka dengan sosok laki-laki ya teman-teman, apalagi laki-laki yang memiliki nafsu seks luar biasa. Sehingga ini juga akan berpengaruh kepada kalian yang di perjalanan jauh. Ya, mas-mas sopir, kalau maaf ya mungkin teman-teman jajan di jalan dalam tanda kutip, paham ya maksudnya jajan. Terus atau mungkin habis melakukan ya itu aktivitas sah kalian dengan pasangan kalian tapi terus dengan buru-buru terus nggak mandi ya. Kalau Mas Tulus boleh ingatkan tetap mandi ya. Jadi orang rajin ya, jadi orang bersih ya. Kalau kencing ya basuh atau cebok bahasa Indonesia nih ya. Jadi biar lebih bersih supaya tidak tercium baunya, tidak terdeteksi oleh mereka dan oh enggak dia baik-baik aja. Syukur-syukur di jalan tuh sambil kita zikir, berpikir positif, berpikir baik ya. Semuanya pasti akan jadi baik. Tetapi dasarnya harus dengan yang baik, badanmu baik, jasmanimu baik, kesehatanmu baik. Kalau kamu sudah bersih badanmu, kamu di jalan dan tujuan kamu tadi tidak jahat dan kamu manfaatkan sesuatu yang baik, prasangkanya juga baik, saya yakin juga semuanya akan jadi baik. Dan salah satu tenger yang disampaikan Eyang memang di tahun kemarin itu saya melihat simbol-simbol kayak bambu kuning, kemudian menghidupkan api, kemudian janur. Dan di tahun ini sepertinya simbol janur ini cukup kuat ya teman-teman. Jadi kayak kita nggak perlu mikir yang macam-macam, kita nggak perlu mikir janur tadi bikin musyrik lah kalau dalam Islam lah begini kalau begitu. Yang mau boleh, yang nggak juga nggak apa-apa. Silahkan cari maksud dan tujuan janur. Kenapa janur itu selalu ada di acara-acaranya orang Jawa di masa lalu? Kenapa janur selalu ada di beberapa acara-acara adat di beberapa suku yang ada di Nusantara? Kenapa dia selalu ada? Dan tahun ini juga kita diharapkan untuk membawa janur ketika di perjalanan sebagai tenger atau dalam tanda kutipnya sebagai tanda bahwa kita ini juga masih memegang teguh, kita itu masih garis keturunan leluhur Nusantara. Seakan-akan seperti itu aja. Hanya buat tanda saja. Secara filosofi saya nggak bisa menceritakan secara detail soal janur. Yang mau boleh, yang tidak masalah ya. Jangan ada komentar seperti ini. Mas Tulus menyarankannya musyrik, Mas Tulus menyarankannya tidak sesuai dengan syariat agama ya. Nanti jangan ada yang komentar seperti itu karena ya saya sudah menyampaikan berdoa menyiapkan jasmani rohani kita untuk dalam perjalanan, kemudian juga minta pelindungan Tuhan sesuai dengan kepercayaan. Saya rasa semua agama punya doa ketika kalian mau makan, ketika kalian mau jalan, ketika kalian mensyukuri sesuatu. Saya rasa semua itu nggak perlu dijelaskan juga di sini. Jadi ada poin-poin tertentu yang bisa saya tambahkan. Dan makhluk ini ternyata juga lemahnya cukup gampang teman-teman. Kelemahan makhluk ini tuh luar biasa. Dia akan kalah dengan kalian yang bahagia. Dia akan kalah dengan kalian yang orangnya yang sukacita. Atau memang kalian itu tidak baperan atau kalian tidak memiliki tingkat emosi yang tinggi atau orang-orang yang netral lah, artinya kalian yang punya kalian berpikir positif. Makanya Mas Tulus tadi bilang berpikir positif, berpikir baik, semuanya akan baik karena makhluk ini akan nyerah ketika dia sudah coba dekat dengan orang yang pikirannya positif, terus dia nggak dapat nggak bisa ngena-ngena sama nih orang, akhirnya dia akan kabur sendiri dan insya Allah kita akan terhindar dari bala. Amin. Semoga bisa teman-teman menerima apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini ya. Kalian mau artikan sebagai apa terserah, mau diarahkan kemana terserah. Saya hanya berharap apa yang saya sampaikan semoga Allah jadikan manfaat buat yang nonton. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga kita bisa mencerna, semoga kita bisa menang. Trondol tak antem remote. Teman-teman kita cari tahu tanggal 4 Desember, tanggal 4 Januari apakah betul di Jogja ada angin kencang? Kita cari tahu nanti ya. Oke. Terima kasih, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Mas Tulus minta maaf sekali lagi saya menyampaikan apapun yang saya sampaikan. Teman-teman, saya disclaimer, saya sudah bikin video di awal. Kalau suka silakan tonton, tidak suka di skip. Saya nggak pernah maksa teman-teman buat percaya sama saya. Jadi diukur saja. Diukur mana yang pas, mana yang nggak pas. Saya hanya bisa berharap mudah-mudahan saya manfaat buat teman-teman ya. Kalau saya terkesan guru atau terkesan keminter, saya minta maaf. Tujuan saya hanya memanfaatkan sesuatu yang bisa saya
manfaatkan untuk jadi manfaat buat teman-teman yang nonton. Semoga manfaat buat kalian yang nonton. Intinya tujuan saya cuma di situ. Gak ada guru, gak ada murid, gak ada yang ngajarin, gak ada yang diajarin. Kita di sini sama-sama belajar, oke? Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Semoga manfaat yang saya sampaikan ya. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Badanku goyang lagi tanggal 4 Januari. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Tulus doakan untuk yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi punya hajat, punya keinginan pengen punya jodoh atau pengen dekat dengan jodohnya, semoga segera Allah kabul. Amin. Untuk yang pengen punya momongan semoga segera Allah berikan momongan. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen punya kendaraan, pengen naik haji, pengen umroh, pengen bahagiain keluarganya, pengen ngangkat derajat keluarganya, dan hajat-hajat jenengan yang lain saya doakan semoga segera Allah kabul. Amin. Semoga yang sedang jual aset, mau rumah, mau kendaraan, cepat terjual nggih, biar cepat jadi solusi buat kehidupannya. Amin. Untuk yang saat ini sedang nonton video ini, Mas Tulus doakan semoga saya dan juga jenengan yang nonton termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Insya Allah ketemu sama Mas Tulus di lain video lagi ya. Terima kasih banyak Mas Tulus, minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau teman-teman tidak suka, alhamdulillah. Yang suka juga alhamdulillah. Yang suka tidak suka saya doakan panjang umur. Amin. Terima kasih, saya pamit undur. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Terima kasih banyak. Semangat ya. Ini sih buat Sabtu atau Minggu. Berarti Sabtu Minggu harus semangat liburannya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.